Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama-tama, pada yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM, dan kepada teman-temannya saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdul Salam Alfarman dengan NIM 208 11334162 dari kelas Administrasi Perkantoran kelas B Gunung Kidul, Universitas Negeri Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan yang ada di berpusat di Palembang, yaitu PT Semen Batu Raja. Baiklah, saya next slide. Di sini, sebelum kita memasuki analisisnya, ya, lebih baik kita memperkenalkan terlebih dahulu profil dari ataupun lambang dari PT Semen Batu Raja itu sendiri. Di sini terdapat ada tiga gambar. Di sini terdapat ada PT Semen Batu Raja ini, atau yang lebih dikenal dengan PT Semen Batu Raja Persero Tbk, atau seperti yang ada di lambang kita ini merupakan lambang dari tiga gajah. Semen Batu Raja ini sendiri merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang industri semen. PT Semen Batu Raja ini sendiri didirikan pada tanggal 14 November 1974. Kantor pusat di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Wilayah operasi ada di Sumatera, Lampung, Sumatera Selatan, Lampung. Produk sendiri Ordinary Portland Semen. Produksi pada tahun 2016 tertinggi, yaitu 1,63 juta ton. Next. Tadi sudah saya jelaskan mengenai gambaran dari profil PT Semen Batu Raja. Sekarang saya akan memperkenalkan direktur-direktur utama dari PT Semen Batu Raja sendiri. Sebenarnya di PT Semen Batu Raja ini ada 4-5 direktur, tapi di sini saya memilih 2 orang yang menurut saya sangat berpengaruh di bidang pengembangan industri dari Semen Batu Raja itu sendiri. Yang pertama ada Bapak Jody Triananda Hazim, lahir di Bandung pada tanggal 6 April 1964. Bapak Jobi ini sendiri lulusan dari Universitas Trisakti pada tahun 1988 dengan gelar sarjana teknik mesin. Beliau mengikuti di sini sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Perusahaan Gas Negara dari 2011 hingga 2012. Dan dia juga dipercaya sebagai Direktur Komersialis di perusahaan yang sama 2012 hingga 2016. Namun di PGN sendiri, Pak Jobi digambarkan sebagai Presiden Direktur dari tahun 2017 hingga 2018. Selanjutnya ada Bapak Amrullah. Bapak Amrullah ini sendiri bertugas sebagai Direktur Umum dan SDM. Lahir di Karangagung tanggal 31 Desember 1972. Bapak Amrullah sendiri menjabat sebagai Direktur Umum dan SDM ini sejak tanggal 27 April 2017. Bapak ini sendiri meraih gelar sarjana hukum di Universitas Sriwijaya atau UNSRI dan gelar magister manajemen sama juga di Universitas Sriwijaya. Bapak Amrullah sendiri mengawali karir sebagai karyawan dari PT Semen Batu Raja pada tahun 1998. Dengan jabatan terakhir hingga sekarang menjadi salah satu direktur utama, direktur umum, dan merangkap sebagai tim persiapan proyek pengembangan PTA. Oke, next. Setelah saya mengenalkan 2 orang penting dari PT Semen Batu Raja ini sendiri, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Semen Batu Raja ini sendiri. Yang pertama, visinya menjadi Green Cement Based Building Material Company. Jadi maksud dari menjadi Green Cement Based Building Material Company ini maksudnya adalah PT Semen Batu Raja ini sendiri bisa menjadi tumpuan utama bagi seluruh rakyat Indonesia apabila ingin membangun sebuah bangunan dengan memanfaatkan material-material yang diunggulkan milik dari PT Semen Batu Raja itu sendiri. Selanjutnya ada misi dari PT Semen Batu Raja sendiri ada 4. Yang pertama, penyedia bahan bangunan berbasis semen kebanggaan nasional. Jadi maksudnya Semen Batu Raja ini sendiri bukan hanya untuk
bisa digunakan oleh rakyat dari Sumatera Selatan dan Lampung. Tetapi semen ini juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia juga bisa membanggakan kualitas dari semen ini, dan lebih membanggakan lagi apabila semen-semen yang mereka buat ini bisa membangun negeri kita supaya lebih maju dalam proses pembangunan yang berkualitas. Yang kedua, kami menyediakan bahan produk berkualitas, ramah lingkungan, dan pasukan yang berkesinambungan. Jadi maksudnya adalah Semen Batu Raja yang sendiri tentu saja selalu menghasilkan produk-produk yang berkualitas tanpa memikirkan kuantitas. Jadi produknya juga ramah lingkungan, tidak pada saat mencetak semennya juga tidak mengganggu lingkungan-lingkungan lain, jadi aman dan terkendali dengan pasokan yang berkesinambungan, itu dengan pasokan yang selalu ada, selalu siap sedia apabila ada yang ingin memesan. Ketiga, berkomitmen membangun negeri untuk Indonesia yang lebih baik. Tentu saja, setiap perusahaan pasti ingin berkontribusi yang sangat besar untuk mengembangkan Indonesia. Tentu saja, PT Semen Batu Raja juga sangat ingin mensupport pembangunan Indonesia agar lebih maju. Yang terakhir, bisa menjamin kepuasan pelanggan dengan mengutamakan pelayanan prima. Jadi, semua pelayanan yang dilakukan oleh seluruh karyawan PT Semen Batu Raja ini diharapkan bisa mengutamakan kepentingan dari pembeli. Jadi mereka tidak mengutamakan prosedur, tapi mengutamakan apa yang diinginkan oleh para konsumen itu sendiri. Di sini ada struktur perusahaan dari PT Semen Batu Raja sendiri. Yang pertama, ya seperti yang saya bilang tadi, ada direktur utama, Bapak, saya jelaskan tadi, pertama, direktur utama yang dipimpin oleh Pak Jobi Trinanda Hasim. Yang kedua, ada direktur pemasaran. Direktur pemasaran ini dipegang oleh Bapak Muhammad Saifuddin. Yang ketiga, ada Bapak Dakoni selaku direktur produksi dan pengembangan. Yang keempat, ada Bapak Muhammad Jamil, direktur keuangan dan manajemen resiko. Yang kelima, ada Bapak Amrullah, yang saya jelaskan tadi, direktur umum dan SDM. Mungkin itu adalah beberapa direktur yang memegang jabatan dari ini sendiri. Di sini juga ada Division Corporate Security yang diturunkan menjadi Division Internal Audit, dan dari direktur produksi ini sendiri menurunkan Division Mining, Division Research and Development, dan diturunkan lagi menjadi Division Operation. Dan di sini ada direktur keuangan dan manajemen risiko, diturunkan menjadi Division Accounting dan Finance. Ketiga, Division Management Accounting dan Risk Management. Dan dilanjutkan dengan Direktur Umum dan SDM, diturunkan kepada Division Human Resource and General Affairs. Dan ini diturunkan ke Division Procurement. Nah, di sini ada Direktur Pemasaran yang diturunkan menjadi Divisi Marketing, ada divisi sales 1, divisi sales 2, dan divisi sales 3, yang terakhir divisi sales 4, dan diturunkan lagi menjadi Division Logistik. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari struktur organisasi. Saya hanya mendapatkan berita ataupun informasi mengenai nama-nama dari para pimpinan direktur. Saya belum bisa menemukan nama-nama dari para orang-orang yang ada di jabatan ini. Baiklah, selanjutnya ada PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Baiklah, di sini ada PT Semen Batu Raja Persero Tbk dengan strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan efisiensi biaya produksi dan biaya usaha, perbaikan sistem distribusi, dan penataan distributor mampu menekan harga pokok secara signifikan. Jadi maksudnya para petinggi dari Semen Batu Raja ini sangat memanfaatkan efisiensi dalam biaya memproduksi semen itu sendiri, dan juga biaya usaha seperti membayar orang, seberapa besar dan seberapa menguntungkannya. Dengan perbaikan sistem distribusi dan penataan distributor yang baik, seperti memberikan ke reseller, ke agen-agen secara harga yang signifikan yang sangat bagus, jadi membuat perusahaan dari PT Semen Batu Raja ini tetap stabil. Walau pada masa pandemi seperti kemarin juga masih tetap berhasil dalam melakukan strategi pengembangannya sendiri. Yang kedua ada sistem rekrutmen karyawan. Di sini ada link yang sudah saya dapatkan dari Google yang bisa saya jelaskan adalah terdapat satu
PT Semen Batu Raja Persero ini membuka kesempatan bergabung dengan menjadi bagian keluarga Semen Batu Raja dalam program manajemen trainer atau MT dengan kualifikasi sebagai berikut: satu, pendidikan S1 teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknik kimia, teknik industri, ilmu komunikasi, teknik atau sistem komputer, ekonomi manajemen, SKM, akuntansi, dan hukum. Yang kedua, mereka juga mencari lulusan dari D3, teknik mesin, elektro, kimia, teknik sistem komputer, administrasi bisnis atau pemasaran, dan SKM. Yang ketiga, ada tamatan SMK dan SMA. Mereka mencari tamat dari teknik mesin, teknik elektro, teknik listrik, teknik kimia, akuntansi, ataupun dari IPA dan IPS. Yang selanjutnya, nomor 2 ada S1 atau D3 dengan minimal IPK 3,0. Seperti SMA atau SMK juga harus memiliki nilai rata-rata 6,5. Jadi seluruh posisi untuk pelamar untuk lulusan tahun 2019 sampai dengan yang terbaru. Persyaratan ketiga, belum menikah dan bersedia tidak menikah sampai dengan selesai masa training. Yang keempat, berusia pada lulusan S1 maksimal 28 tahun, hitung dari pertanggalan 28 Februari 2013. D3 maksimal 26 tahun dari hitungan 23 Februari 2013. SMA atau SMK juga maksimal 23 tahun, dihitung dari 20 Februari 2013. Yang kelima, pria untuk bidang teknik dan pria atau wanita untuk jurusan non-teknik. Ya, itu ada 5 hal yang bisa saya jelaskan, yang saya temukan dari website resmi PT Semen Batu Raja itu sendiri. Baiklah, saya rasa sekian dari presentasi dari saya, informasi dari analisis saya yang sudah saya temukan secara online. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.